수능이 뭔 의미가 있겠냐. 넌 역시 겠다. 네 이름 급식이야? 내가 지워주고 다 혼자만 두통 말고 다른 증상도 있나? 성격에 변화가 올 수도 있어요. 맞아. 오랜만이다. 지수야, 너 일주일째다면서? 동의받아. 내가 좀 도와줘야겠다. 오늘부터 코치 좀 해라. 제가요? 우리 아, 깜짝이야. 너는 캐릭터가 사람 놀래키는 그런 거냐? 아, 여보세요? 네, 여기 용탄고등학교인데요. 구급차요. 구급차 빨리 보내주세요. 우리 민선아 강간하고도 학교 잘 다니는 사준경 자퇴시키고 돈 벌자. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Revenge of Others episode 2. Ini dia by Mimin. 네 이름 급식이야? 내가 지워주고 다 혼자만. Nah, di sini mereka berdua sama-sama mencari alasan kenapa mereka berada di ruangan itu. Kemudian Jisun juga mengatakan bahwa dirinya bakal memberi makan siang kepada kucingnya. Dan lagi sepatu putih bertali merah ditunjukkan lagi dong. By the way, kucing Jisuhun ini memang dia kasih namanya makan siang. Ya, agak unik sih. Nah, sekalian di sana dia juga menjelaskan nih kepada si Ok Chanmi lokasi di mana dia menemukan kembarannya si Ok Chanmi ini, yaitu si Chankyu. Dan dia juga mengatakan bahwa dia melihat Chankyu terjatuh ketika dia memberi kucingnya makan siang pada waktu itu. Namun tetap saja si Jisuhun ini sangat-sangat mencurigakan. Nah, ketika di kantin, si Ok Chanmi itu melihat kebahagiaan yang dipancarkan oleh wajahnya si Jisuhun, mengingat dia tahu faktanya bahwa Jisuhun ini sebentar lagi bakal koit, umurnya paling lama hanya 1 tahun lagi. Dia teringat perkataan dokter yang dia dengar beberapa hari yang lalu kepada Jisuhun, dan dia pun memutuskan untuk pura-pura tidak tahu dan juga pura-pura tidak mendengarkan tentang perkataan Pak Dokter kepada Jisuhun. Kemudian tiba-tiba aja terdengar suara nampan jatuh, di mana itu adalah si Sunha yang tiba-tiba aja takut sama sesosok laki-laki ini, di mana dia itu bernama Sa Jungkyung yang sering banget berbuat onar di sekolah tersebut, sehingga membuat Sunha itu kayak marah kepadanya, termasuk juga si Mbak rambut putih yang kemungkinan juga menjadi korban si Sa Jungkyung. Di mana ternyata si Sunha itu diperkaos sama dia beberapa waktu yang lalu. Wah, emang parah sih tuh orang. Mendengar dari cerita temannya, Ok Chanmi langsung mengatakan bahwa emang gak ada akhlak bener tuh si Sa Jungkyung. Tapi kok bisa masih sekolah di sana ya? Mungkin aja karena kekuasaan dari orang tuanya dia. Who knows? Bisa jadi. Nah, ketika si Chanmi mampir ke kelas temannya, nah nggak sengajalah dia bertabrakan dengan si Sa Jungkyung. Nah, mereka hanya tatap-tatapan saja, kemudian dia mendengar bahwa Jungkyung dan juga teman-temannya kayak mengolok-olok tentang abangnya dia ataupun saudara kembarnya. Hal itu ngebuat si Chanmi kayak marah banget kepada mereka. Tapi yang buat Mimin salfok adalah perkataan dari temannya Jang Kyung yang mengatakan bahwa setelah Park Won Suk itu koit, dia adalah jagoannya sekarang. Emang bagaimana karakter asli dari si Park Won Suk itu sebenarnya? Apakah dia pembuat onar juga sehingga mereka kayak bahagia banget karena Park Won Suk itu koit? Nah, mendengar mereka mengolok-olok saudara kembarnya, hal itu ngebuat si Chanmi ini kayak marah, langsung dia membalas perkataannya si Jang Kyung, sehingga terlibatlah perdebatan di antara mereka berdua. Dan untung aja pada saat itu si Chanmi itu dibelain nih sama si Jaebum. Nah, ketika si Jaebum mau diserang lagi nih sama si Jang Kyung, temannya Jaebum yang bernama Ki Osung membela mereka, sehingga kayaknya nih ya si Jang Kyung nu nggak terlalu berani nih sama si Ki Osung, sehingga dia memilih untuk segera meninggalkan mereka di sana. Kalau misalkan si Ki Osung nggak ada, kita nggak tahu apa yang terjadi kepada Chanmi dan juga si Jaebom. 두통 말고 다른 증상도 있나요? 성격에 변화가 올 수도 있어요.
Sementara itu, Suhun kembali menemui si Pak Dokter, di mana si Pak Dokter mengatakan kenapa dia nggak bisa dioperasi, karena memang letak dari tumornya itu benar-benar nggak di posisi yang bisa untuk dioperasi gitu loh. Si Pak Dokter juga menambahkan bisa jadi nantinya si Suhun bakal mengalami gejala-gejala selain sakit kepala, contohnya seperti perubahan pada kepribadian dia. Nah, di sini nih kuncinya. Dia bakal menjadi orang yang lebih agresif dan juga pemarah. Nah, bisa jadi dia ya salah satu suspek yang udah ngebunuh si abangnya si Chanmi gitu loh. 도와줘야겠다. 오늘부터 코치 좀 해라. 제가요? Nah, ternyata si Jaebom tiba-tiba aja nih pengen masuk ekskul menembak tempat si Chanmi. Kemudian kayak disambut gitu. Kayaknya dia memang anak orang kaya ataupun anak pemilik sekolah itu atau memang investor paling gede di sana kali orang tuanya. Dan dia pun kayak disambut dan juga dihormati banget di sana. Kemudian guru mereka langsung memanggil Chanmi dan mengatakan bahwa Chanmi lah nantinya yang bakal menjadi mentornya si Jaebom. Jadi dia bakal ngajarin Jaebom untuk bisa menjadi penembak yang handal. Nah, nggak butuh waktu lama, si Chanmi langsung ngajarin si Jaebom walaupun dia masih kurang bagus ya. Tapi Chanmi terus mengatakan kepada Jaebom untuk jangan menyerah dan terus berusaha dan harus fokus apapun yang terjadi biar dia bisa menjadi penembak yang handal. Wah, apakah akan ada benih-benih cinta di antara mereka? Kita lihat nanti. 맞아. 오랜만이다. 지수야, 너 일주일째 다면서? 통해받아. Kemudian ini dia jawaban kenapa HP-nya si Hong Ajung itu ada sama si Suhun. Ternyata Ajung nih sengaja nitipin handphonenya dia sama si Suhun karena dia pengen ya me time gitu. Memang dia pun kayaknya aktris sih. Dan ketika dia cek handphonenya, dia langsung melihat SMS dari si Chanmi yang ngajak dia jumpa untuk menanyakan tentang si Park Won-sok ataupun Chan-kyu. Lalu tiba-tiba aja ekspresi dari si Suhun tuh kayak berubah gitu loh. Inilah yang membuat dia makin mencurigakan. 옥찬미, 재범이 형 선수가 되겠다는 게 아니라 Nah, kemudian si Chanmi itu kayak kena teguran dari temannya si Jaebom yang bernama Osung, di mana dia bilang si Jaebom itu ikut ekskul dan juga masuk sekolah lagi dengan mengulang di kelas ketiga ataupun tahun ketiga itu untuk mengembalikan ingatannya dia sebagai terapi. Jadi ceritanya dia itu kan memang mengalami kecelakaan dan juga ilangannya itu benar-benar terhapus semua. Nah, yang buat Mimin berpikir adalah apakah ingatan masa lalunya si Jaebom itu berhubungan dengan kematian abangnya si Chanmi? Bisa jadi. Dan ketika si Osung mau mengatakan nih kepada Chanmi bahwa si Jaebom ini bukan orang biasa di sekolah itu, tapi untung aja Jaebom langsung mengalihkan pembicaraan mereka dan juga mengatakan kepada Chanmi bahwa dirinya tidak pernah merasa capek diajarin sama Chanmi dan dia juga semakin bersemangat. Nah, terus ketika dia lagi di jalan pulang nih kan, dia melihat bahwa si Chanmi itu melintas di samping mobilnya dia memakai motor. Lalu dia memanggil-manggil Chanmi dan mereka pun langsung minggir gitulah. Nah, ternyata kayaknya sih ya menurut Mimin dia tuh udah mulai suka nih sama Chanmi. Terus dia modus aja tuh berterima kasih lagi kepada Chanmi padahal dia udah ngucapin terima kasih sebelumnya kan. Dan pada waktu itu juga dia memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta nomor handphonenya si Chanmi. Wah, kayaknya udah beneran suka nih dia sama si Chanmi. Dan ketika mereka berdua lagi tukaran nomor telepon, lewatlah si Suhun. Apakah dia cemburu ya atau gimana? Ternyata setelah itu dia ngikutin Chanmi dong ke rumahnya. Loh, kenapa ya? 깜짝이야. 너는 캐릭터가 사람 놀래키는 그런 거냐? Ketika si Chanmi mau masuk, dia kaget dong. Tiba-tiba aja ada Suhun di hadapannya dia. Lalu ternyata di sini Suhun tuh kayak mau menanyakan nih, kenapa si Chanmi ini kayak pengen tahu banget tentang si Park Woo-sok ataupun si Chan-kyu. Dia juga ngebahas tentang HP-nya si Hong Ajung yang ada pada dirinya. Dia juga langsung mengklarifikasi bahwa itu Hong Ajung emang sengaja nitipin handphonenya dia sama si Suhun dan dia juga nggak ada apa-apa dan juga nggak ada nyuri HP-nya si Hong Ajung. Dan ketika dia bertanya kepada Chanmi, apa alasan Chanmi pengen tahu tentang si Park Woo-sok, lalu Chanmi mengatakan ya memang dia kenal sama si Chan-kyu itu dan memang mereka pun sama-sama di ekskul tembak dan dia nggak bilang kepada si Suhun bahwa Chan-kyu itu adalah saudara kembarnya dia. Terus tiba-tiba aja kepalanya si Chan-kyu menjadi sakit lagi dan ketika itu si Chanmi pura-pura nggak tahu nih. Dan langsung bersikap santai kepada Suhun dan mengatakan bahwa dia pengen banget ketemu dengan yang namanya si Hong Ajung.
Setelah itu dia langsung masuk dan pura-pura nggak peduli dengan penyakit yang dialami oleh si Suhun. Nah, keesokan paginya, Suhun kembali lagi mengalami sakit kepala yang sangat-sangat berat banget. Karena udah nggak tertahankan lagi, dia langsung pergi keluar dari kelasnya dia. Sepertinya dia juga mau muntah gitu teman-teman. Lalu pergilah dia ke toilet dan di sana dia pun langsung memuntahkan apa yang ada di dalam mulutnya dia. Dan dia pun seketika langsung ngerasa ya lumayan baik ataupun better lah dari sebelumnya. Karena si Chanmi ini khawatir kok nggak balik-balik nih orangnya kan. Dia langsung ngecek ke toilet cowok. Terus ketika dia ngecek, dia malah melihat ada darah yang mengalir di salah satu toiletnya kan. Terus dia langsung panik, dia kira itu adalah si Suhun. Dan Suhun pun keluar dari toilet yang sebelahnya. Dan ketika itulah mereka mencoba ngecek sebenarnya apa yang terjadi dalam toilet itu. Ternyata ada teman mereka yang bernama Sunha itu kayak mau bundir gitu dong. Kemudian mereka langsung cepet-cepet nolong dan si Chanmi pun berusaha untuk manggil ambulans untuk datang ke sana agar mereka bisa menyelamatkan si Sunha ini gitu loh. Cuma nggak tahu ya, Mimin agak curiga banget nih kok Sunha ada di sana gitu. Itu kan toilet cowok. Jadi overthinking banget sih sama si Suhun. Nah, setelah itu ambulans langsung datang secepat mungkin. Sunha langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Dan ketika Suhun melihat keberadaan dari si Jangkung dan juga teman-temannya, dia kayak emosi gitu dan nganggep bahwa semua itu kayaknya gara-gara mereka. Nah, karena si Suhun dan juga si Chanmi yang berada di lokasi kejadian ataupun di TKP, alhasil mereka pun langsung diinterogasi nih sama bapak dan juga ibu detektif. Dan ketika mereka ditanya ini tentang sebenarnya apa yang terjadi, mereka pun menceritakan semuanya ya jujur-jujur aja gitu. Dan mereka pun tidak ada yang mereka sembunyikan, itulah intinya. Interogasi itu berlangsung dengan cepat dan juga singkat karena jawaban mereka juga mirip walaupun tempat mereka diinterogasi itu di tempat yang berbeda. Lalu mereka juga diberitahukan bahwa si Sunha itu udah sadar dan mereka pun senang mendengar hal tersebut. Wah, untung aja masih selamat ya kan. Kemudian si Pak Detektif nanya tentang kematiannya si Chankyu kepada si Suhun. Begitu juga kepada si Chanmi, dia juga ditanya nih sama si Ibu Detektif tentang hal itu. Dan meminta lagi nih kepada Chanmi untuk jangan pernah mencari tahu lagi tentang kematian saudara kembarnya. Tapi Chanmi nggak peduli dengan apa yang dikatakan oleh si ibu detektif. Dia tetap percaya bahwa ada sesuatu hal yang janggal dengan kematian abangnya dia. Dan dia pun bakal mencari tahu tentang hal itu walaupun nggak dibantu sama si ibu detektif. Setelah mereka selesai melakukan interogasi, nah di sini mereka berdua tuh sama-sama penasaran gitu. Sebenarnya ada pertanyaan lain gak sih yang diajukan sama detektif kepada mereka berdua selain si Sunha. Tapi mereka berdua lebih memilih untuk ya nggak nge-share sih tentang hal itu. Jujur ngelihat Suhun tuh jadi teringat Jung Barem, benar gak sih? 교장 선생님, 말씀 좀 해보세요. 예? 왜 우리 서로 Kemudian karena nggak terima tentang anaknya dia, ayahnya Sunha langsung datang ke sekolah mereka dan langsung marah-marah di sana. Dan dia juga meminta keadilan nih. Apalagi dia tahu kan kalau si Jang Kyung itu ternyata tetap bisa bersekolah di sana. Padahal udah jelas-jelas dia salah dan juga terbukti udah memperkaos si Sunha. Terus nih si mbak rambut putih kok nangis mbak? Apa memang dia berhubungan juga ya dengan si Jang Kyung, salah satu korban mungkin? Sementara itu, si Chanmi mendapatkan pesan dari si Ajung. Ternyata Ajung mau berjumpa dengan dirinya pada malam nanti sekitar jam 8. Nah, setelah itu dia langsung datang dan memenuhi undangan si Ajung. Terus si mbak rambut putih nyamar nih, pura-pura menjadi Ajung. Tapi kan si Chanmi udah tahu wajah Ajung tuh gimana. Terus dia bilang ke si mbak rambut putih bahwa dia pengen bicara dengan Hong Ajung, bukan orang yang ada di depannya dia. Nah, di sini heranlah si mbak rambut putih ini, kenapa dia tahu wajahnya si Hong Ajung padahal belum pernah jumpa sama sekali. Terus dia langsung tuh poin dia pengen tahu tentang kematian dari si Park Won Suk. Nah di sini si mbak rambut putih nih mengatakan kepada si Chanmi kalau dia memang pengen tahu nih tentang si Chankyu ataupun si Park Won Suk. Nah bukan si Ajung yang dia temuin, tapi orang yang bernama Im Somi. Karena menurut si mbak rambut putih ini, si Somi banyak tahu tentang Won-suk dan bisa memberikan informasi gitulah. Nah setelah itu si mbak rambut putih pergi ke tempatnya
si Suhun, dan dia mendengar bahwa Suhun ini kayak membutuhkan duit banget gitu loh, karena memang untuk orang tuanya dia. Dan Suhun pun langsung bertanya kepada si Mbak Rambut Putih bagaimana caranya dia menghasilkan uang gitu. By the way, kok mereka berdua bisa akrab ya? Semoga nanti diceritakan ya. Nah, setelah itu si Chanmi langsung nih bertemu dengan si Im Somi. Nah, di sana Im Somi langsung menceritakan semuanya nih. Dari dia terpaksa harus pindah sekolah dari sekolahnya yang lama ataupun tempat si Chanmi bersekolah sekarang. Dan dia juga mengatakan nih kepada Chanmi, yang ngebuat Chanmi itu kayak kaget gitu loh. Dia bilang kalau dia itu seneng mendengar kematian dari si Park Won-suk. Loh, kenapa ya? Nah, ternyata begini ceritanya. Si Im Somi dulu memang sering banget kayak dibully gitu sama si Park Won-suk. Lah, berarti kalau misalkan cerita dari Im Somi ini benar, kelakuan Park Won-suk ini juga berarti nggak baik-baik banget dong. Makanya juga si Jang Kyung tuh tadi kan bersama teman-temannya bilang kalau si Park Won-suk ini kayak jagoan gitu di sekolah mereka. Apakah dia juga tukang bullying or something? Dan ini masuk akal sih. Bisa jadi kan si Im Somi ini bilang kepada si Suhun bahwa dirinya itu kayak dirudung sama si Park Won-suk ini, sehingga ngebuat si Suhun tuh marah karena dia kan memang pengen melindungi orang-orang yang terbaling gitu. Maka itulah dia datang ke kelasnya si Park Won-suk lalu ngedorong si Park Won-suk setelah itu. Itu benar-benar masuk akal sih untuk teori yang sekarang. Wah. Nah, mendengar semua cerita Im Somi itu ngebuat si Chanmi ini kayak ngerasa bersalah gitu, dan dia mengatakan kepada Somi mewakili saudara kembarnya, dia meminta maaf atas apa yang terjadi. Terus Im Somi tuh kayak heran dong, loh kok yang minta maaf si Chanmi? Dia kan gak kenal dan gak tahu apa-apa gitu loh. Chanmi masih gak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Apakah betul saudara kembarnya yang dikenal baik berbuat seperti itu? 우리 민선아 강간하고도 학교 잘 다니는 사준경 자퇴시키고 돈 벌자. Kemudian si Mbak Rambut Putih datang nih ke rumah sakit untuk menjenguk Sunha, dan disitulah dia kayak menghasut ayahnya Sunha nih, dimana dia mengatakan bahwa dirinya juga dulunya korban perundungan gitu, dan dia berjanji kepada ayahnya si Sunha ini bakal berusaha untuk mengeluarkan si Jang Kyung dari sekolah mereka. Wah. Nah, kira-kira apa tujuan yang bakal diambil sama si Mbak Rambut Putih ini ya? Setelah itu dia pergi nih menemuin si Suhun dan meminta tolong sama Suhun untuk mengeluarkan si Jung Kyung dari sekolah mereka secara paksa. Nah, awalnya Suhun ini kan gak mau. Kemudian si Mbak Rambut Putih mengungkit bahwa dulu dia pernah diselamatkan sama Suhun ketika dia itu dirudung sama teman-temannya. Inilah masa lalunya. Jadi ketika dia itu, nah ada beberapa teman-teman mereka yang memang suka banget gangguin si Mbak Rambut Putih ini. Sampai-sampai dia pun pernah puncaknya nih kayak digituin di toilet sama teman-temannya dia. Hal itu pun terlihat sama si Suhun pada waktu itu. Dan ketika itu mereka lagi asik-asik karaokean kan, tiba-tiba aja Suhun datang dan langsung inilah yang dia lakukan kepada mereka. Wah. Jadi ini juga sebuah fakta nih, bisa jadi seperti yang bilang dokter tadi kan, bisa jadi Suhun ini memang kepribadiannya itu kayak berganti-ganti dan juga bisa jadi pemarah, so dia ngelakuin hal itu dan juga tegaan kepada orang. Jadi masuk akal kode itu kayak ngebunuh si Park Won-suk, ya nggak sih? Setelah itu para ciwi-ciwi itu langsung minta maaf nih kepada si Mbak Rambut Putih, dan dia pun ya seneng karena diselamatkan sama si Suhun, dan ketika itulah alasan mereka berdua jadi dekat kayaknya ya. Jadi kesimpulannya si Mbak Rambut Putih pengen si Suhun ini ngebantu Sunha sama seperti yang dia lakukan kepada si Mbak Rambut Putih beberapa waktu yang lalu. Nah, Suhun mengatakan udahlah, gak usah kayak gitu, dan dia juga mencoba untuk menolak penawaran dari si Mbak Rambut Putih, walaupun dibilang dia bakal dapat duit setelah itu. Nah, keesokan harinya dia mendapat telepon nih bahwa emaknya itu tiba-tiba aja jatuh sakit, dan ketika dia ngecek emaknya, kondisi emaknya emang udah cukup lemah banget, dan dia berusaha untuk tetap menyemangati emaknya gitu loh. Nah, karena itulah dia pasti butuh duit dong. Alhasil dia menerima tawaran dari si Mbak Rambut Putih.
Karena dia udah frustasi banget dan juga dia nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang untuk menyelamatkan emaknya dia. Dan pada malam harinya dia langsung melaksanakan aksinya dia. Dan kalau misalkan teman-teman ingat di review episode 1 bahwa pakaian yang dia pakai ini tuh mirip banget dengan pakaian orang yang datang ke ruangan tempatnya si Park Won Suk. Tapi karena ini masih episode awal ya, jadi kita masih berspekulasi, bisa jadi nanti ada plot twist lainnya. Tapi kalau memang dia, nggak tahu lagi sih. Nah, malam itu dia pergi ke tempatnya si Jung Kyung dan langsunglah dia nyekap si Jung Kyung dan meminta si Jung Kyung ini untuk segera pindah sekolah dan juga meminta maaf nih kepada si Sun Ha. Di sini dia benar-benar kayak psikopat banget sih. Dan ketika itu dia memutuskan sih untuk mau pergi kan, karena memang si Jung Kyung mengatakan ya udah dia bakal minta maaf sama Sun Han dan bakal keluar dari sekolah itu. Tapi ketika si Suhun mau keluar, dia mendapati bahwa si Jung Kyung ini sempat ngeprint nih foto-foto yang kurang baik sebenarnya dan ngebuat si Suhun tuh kayak emosi dan dia semakin brutal. Seakan-akan rasa kasihannya itu udah nggak ada lagi gitu loh. Dan nggak tahu sih apa yang terjadi sama si Jung Kyung ini. Wah, kakinya nggak tahu tuh bisa jalan atau gagak setelah itu. Tapi hari ini dia mau pakai sepatu yang berbeda warnanya, tapi ya motifnya sama gitu loh. Nah, setelah itu dia langsung buru-buru nih keluar dari sana. Dan ketika dia baru sampai di jalan, berpapasanlah dia dengan si Ok Chan-mi. Kira-kira apakah yang kita lihat di selanjutnya? Apakah Ok Chan-mi bakal kena lagi sama dia? Atau benarkah dia yang udah ngebunuh si Park Won Suk juga? Kita lihat kelanjutannya di episode minggu depan. Thank you for watching. See you next video guys. Bye-bye.